Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikan maser. Jadi kebetulan untuk ikan maser ini sekarang booming kembali ya. Dimana ikan yang sudah langka sekali di kali-kali itu sekarang udah langka sekali. Jadi di kali-kali tertentu yang habitatnya masih banyak itu, ada juga yang sebagian masih dilindungi untuk keberadaan ikan ini. Nah, kebetulan di rumah Oscar sendiri ini hasil mancingnya lumayan jauh dari Cikarang, itu sekitar 180 km, cuma perjalanan sekitar 8 jam. Nah, jadi untuk ikan maser ini sekarang saya masih mencoba mendalami karakteristiknya gimana, cara penanganan sakitnya seperti apa, terus pola pakan yang baik untuk ikan maser ini apa gitu kan. Karena si pengarung arus deras ini untuk daya tahan tubuh yang betul-betul harus fit atau kuat itu ya, mereka itu membutuhkan suplai makanan-makanan yang ya boleh dibilang gizinya yang tinggi gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan ikan ini berada di akuarium tanpa arus yang tinggi atau tanpa arus yang besar dan juga tanpa tekanan yang tinggi. Jadi di kategori ikan ini biasanya yang saya dalami itu ada sekitar 3 kelompok untuk arus deras atau pengarung arus deras ini. Yang pertama dari tekanan. Ada ikan maser yang biasanya kita pelihara di akuarium itu ada yang 2 hari 3 hari sudah mati gitu kan. Nah, berarti dia terbiasa dengan ikan-ikan yang hidupnya di tekanan tinggi atau di arus yang dalam atau di kali yang dalam gitu kan. Kalau misalkan masuk ke akuarium otomatis dia tepar atau pecah pembulunya gitu. Terus ada ikan yang gampang stabil sekali di akuarium, yaitu ikan-ikan yang biasanya di arus yang dangkal, arus yang deras tapi dangkal. Nah, ini paling gampang sekali untuk dipeliharanya gitu kan. Jadi nggak serepot yang biasa di arus-arus yang dalam sekali atau palung-palung yang dalam sekali gitu. Terus yang ketiga itu ikan yang terbiasa di air yang kalem atau tenang. Nah, air yang tenang dan juga dangkal ini juga gampang sekali untuk memeliharanya, tidak terlalu mudah untuk mati gitu. Biasanya kalau yang cepat mati itu hasil tangkapan-tangkapan alam yang benar-benar dapatnya di palung-palung yang sangat dalam, tekanan tinggi, sedangkan dimasuk ke akuarium itu tekanannya nggak terlalu tinggi seperti itu. Untuk perawatannya juga sih nggak terlalu sulit sebetulnya, cuman dia daya tahan tubuhnya hampir seperti ikan tawes ya. Kalau misalkan kita packing perjalanan jauh, dia gampang kolaps sebetulnya gitu kan. Atau dengan kondisi air yang oksigennya kurang, dia akan sedikit kolaps karena biasa mungkin di arus deras atau di palung-palung yang dalam gitu kan. Jadi agak sedikit riskan kalau untuk ikan maser seperti ini di akuarium. Tapi kalau misalkan kita udah dibiasakan dengan arus yang begitu heavy atau medium lah, paling cara menanganinya yaitu dengan menambahkan mesin pompa yang agak sedikit besar. Contohnya seperti saya ini menambahkan mesin lagi dia untuk ngedorong agar si air di dalam itu dia tetap hidup, jadi si ikan itu tetap ngarung gitu kan, ngarung arus. Nah, yang satu lagi paling dia untuk masuk ke filtrasi seperti itu. Terus dari untuk polanya sendiri ini sangat mudah. Kalau saya di sini sih biasa pakai pelet lele gitu kan, lebih hemat lah. Atau enggak pakai udang kecil, udang rawa.
Sebetulnya kalau untuk ikan ini cara makannya itu nggak repot, dia apa aja suka gitu kan dengan pakannya. Seperti apa, mancingnya juga, kita mancing di alamnya itu sangat gampang sekali untuk pakannya. Pertama kita pakai labu gitu kan, labu rebus kayak gitu, terus pakai apa, pakai paya, bisa pakai paya yang mengkal, terus pakai alpukat kemarin terakhir. Wah itu enak banget, mancingnya gacor sekali. Sampai kita explore ke daerah Cianjur Selatan itu untuk ya ikan-ikan maser seperti ini. Karena ya kalau untuk ikan maser ini, pertama harga jualnya juga cukup signifikan, cukup tinggi. Makanya di rumah Oscar sendiri sekarang udah mulai memelihara ikan maser atau ikan jurung ya. Kalau di daerah saya itu namanya ikan soro gitu. Tapi ya beda-beda tempat, beda-beda nama pastinya. Tapi untuk ikan ini cukup eksotis. Kalau saya lebih senang nongkrong di depan ikan maser dari dulu, sambil ngopi, sambil liatin, mantengin ikan maser gitu kan, dari segi karakternya seperti apa, pola makannya seperti apa. Dia takut cahaya, terus takut tekanan rendah. Itu berpengaruh sekali untuk ikan ini. Kalau misalkan kita di akuarium dengan ukuran, contohnya model saya ini ukurannya 1,5 meter kali 70, tinggi 70. Nah ketika kita kasih tekanan rendah atau si volume airnya berkurang, misalkan ini kan segini hampir 50 cm gitu kan, naik ke atas si airnya. Nah kita turunkan 40 misalkan. Nah untuk 40 ini dia akan nggak tenang, di ikan itu nggak tenang sekali. Dia bahasanya blingsatan gitu, jadi nggak tenang. Jadi kalau untuk ikan ini, kalau misalkan kalian mau melihara ikan ini, kalau ikannya pengen terlihat tenang dan santai seperti ini, kasih tekanan yang tinggi, maka dia akan tenang. Kalau misalkan pengen ikannya super aktif sekali, kurangi volume airnya, maka dia akan gesit gitu kan, nggak mau diem ikannya, seperti itu. Makanya ikan maser ini boleh dikategorikan sebagai ikan pengarung arus deras dan pengarung arus yang bertekanan tinggi, yang seperti itu. Maka kelihatan kalau misalkan dia atau kita memelihara ikan ini di rumah, gesit, kurang tenang, mentalnya susah naik. Nah coba taikan tekanan airnya atau volume airnya ditambah, kalau bisa ganti akuariumnya yang lebih besar gitu. Maka dia akan semakin tinggi tekanan, maka akan semakin kalem. Nggak perlu pakai apa-apa lagi, nggak perlu pakai digas batu segala, batu kali atau apa, cukup kayak gini aja sebenarnya udah cantik sekali kalau untuk ikan ini. Oke, itu aja sih untuk penjelasan ikan maser. Mungkin penjelasannya masih belibet gitu kan, karena masih kita dalami untuk karakteristik ikan ini. Untuk kedepannya mungkin akan kita sharing terus seputar ikan maser, perawatannya seperti gimana, cara ganti air seperti apa. Oke, cukup sekian dari saya, semoga sedikit bermanfaat. Ini perdana untuk upload ikan maser gitu, perdana sekali.